Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Mari kita siapkan hati kita, kita akan memuji Tuhan. Kita datang menyembah Dia, kita mengagungkan Dia. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Oh, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, kami datang meninggikan akan Engkau. Haleluya. Bapakku datang, oh, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah
mengagum akan setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Sebab itu Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak mengagungkan akan Engkau. Haleluya. Bawa kami semakin hari semakin mengagumi akan kedahsyatan-Mu. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Hanya Engkau Allah yang kami kagumi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami akan diberkati firman-Mu. Mari Engkau yang akan berkarya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang siap diberkati firman Tuhan bersama katakan. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam sukacita ibadah LOB Ministry hari ini. Puji Tuhan, saya menyampaikan terima kasih kepada tim LOB Ministry di Bau-Bau yang sekian kalinya memberikan kepercayaan bagi saya untuk membagi berkat lewat firman Tuhan. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersama-sama berdoa untuk menerima berkat lewat firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami hampiri Engkau hari ini. Kami sangat bersyukur oleh anugerah Tuhan. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan untuk bersama-sama umat-Mu menikmati kasih-Mu, menikmati lawatan-Mu, menikmati berkat-Mu lewat kehidupan kami yang Tuhan masih percayakan. Saat ini Tuhan, dalam sukacita ibadah LOB Ministry, kami bersama-sama rindu untuk belajar firman-Mu. Kami sama-sama rindu untuk diberkati firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi kami lewat firman-Mu. Biar firman-Mu hari ini memberikan bagi kami kekuatan, pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami semakin mengerti rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu hari ini meneguhkan kami, memberkati kami, menguatkan kami, bahkan memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Puji Tuhan. Dalam situasi yang kita hadapi hari-hari ini, tentunya tidak mudah bagi kita untuk melewati. Namun satu keyakinan yang pasti bahwa hidup dengan Tuhan selalu ada jaminan perlindungan. Yang percaya katakan amin.
Hidup dengan Tuhan selalu ada kemenangan. Hidup dengan Tuhan selalu terbukti pertolongannya atas kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan hari ini, fokus menentukan tujuan. Sama-sama bilang dengan saya, 2, 3. Fokus menentukan tujuan. Kita baca Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-6. Perikopnya Yesus dan Yohanes Pembaptis. Kalau saudara sudah temukan, saya akan bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup dengan Tuhan itu tentunya kita punya pengalaman-pengalaman yang indah. Namun saudara-saudara, ternyata pengalaman dengan Tuhan tidak cukup bagi kita untuk membuktikan bahwa kita akan tetap selama-lamanya percaya bahkan kuat di hadapannya. Mari saya akan bagikan kepada saudara beberapa hal tentang pengalaman ternyata bukan sebuah tujuan di dalam kita mengikut Tuhan. Pengalaman bukan sebuah tujuan dalam kita mengiring Tuhan. Pengalaman penting, namun saudara-saudaraku, pengalaman tanpa fokus yang benar tidak ada arti apa-apa. Pengalaman tanpa fokus kepada Tuhan tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, makanya saudara-saudaraku, tema firman Tuhan hari ini saya beri judul fokus menentukan tujuan. Kalau fokus hidupmu menentukan tujuan, maka fokusmu juga akan menentukan hasil. Fokus yang benar akan menentukan kualitas. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, fokus yang benar itu akan menjadi bukti bahwa apa yang kita percayai, apa yang kita lakukan, selama itu tujuannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, maka hasilnya tidak akan membohongi kita. Saudara-saudara, fokus seringkali mengalahkan pengalaman. Saya ulangi saudaraku, fokus seringkali mengalahkan pengalaman. Ada banyak orang bilang bahwa saya sudah lama ikut Tuhan. Artinya bahwa dia mau bilang bahwa saya sudah cukup banyak memiliki pengalaman dengan Tuhan. Tapi apakah pengalaman dengan Tuhan itu cukup bagi dia untuk mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah pengalamannya ikut Tuhan lama bisa membuktikan bahwa dia tidak akan bergeser dari iman? Apakah pengalamannya dengan Tuhan yang cukup lama itu tidak akan membuat dia mungkin ketika ada sesuatu yang tidak seperti yang dia harapkan, lalu dia mulai kecewa? Ternyata saudara-saudaraku, pengalaman bukan segala-galanya. Tapi yang saya mau katakan di sini bahwa ketika fokus kita benar-benar terarah, tertuju kepada Tuhan, maka saudaraku, fokus seringkali mengalahkan pengalaman. Saya kasih contoh saudaraku. Ada banyak orang bilang kadang-kadang, kamu baru
baru kemarin, ya. Kamu baru lahir, kamu masih muda, kamu punya pengalaman apa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, statement-statement seperti ini bagi saya adalah statement-statement yang tidak perlu kita masukkan di hati, ya. Sebab ukuran kita dengan Tuhan bukan sekedar pengalaman, tetapi bagaimana kita serius dengan Tuhan, bagaimana kita fokus dengan Tuhan, hati kita terarah, hati kita tertuju kepada Tuhan, pikiran kita terarah, tertuju hanya kepada Tuhan, ya. Maka saudara-saudaraku, fokus yang benar itu akan mengalahkan semua pengalaman-pengalaman yang hebat, ya. Jadi saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, pengalaman tanpa fokus dengan Tuhan tidak akan mengerjakan apa-apa dalam hidup kita, ya. Itu hanya diakui oleh dunia ini, tapi belum tentu diakui oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita punya fokus yang benar dengan Tuhan, sekalipun mungkin pengalamanmu masih sedikit, pengalamanmu mungkin belum bisa dijadikan sebuah cara seseorang untuk mempercayai hidup kita, tapi kalau fokus kita tetap terarah dan tertuju kepada Tuhan, maka yang menilai kita adalah Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak berarti kita dijauhkan dari yang namanya penjara atau lembah kekelaman. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, saudara-saudaraku, bercerita tentang Yohanes di dalam penjara. Siapa yang baptis Yesus? Bukankah Yohanes? Di pasal-pasal sebelumnya, saudara-saudaraku, di sana dikatakan bahwa Yohanes yang telah membaptis Yesus, bahkan yang juga mendengar, melihat langit terbuka, mendengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah saudara-saudaraku, bukankah Yohanes punya pengalaman dengan Tuhan? Tapi ternyata dalam pembacaan ini, saudara, coba kita lihat. Yohanes berkata kepada murid-muridnya, ayat 3, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, pengalaman Yohanes dengan Tuhan, pengalaman Yohanes dengan Yesus tidak cukup bagi Yohanes untuk mempercayai bahwa Yesuslah yang sedang datang dan yang sudah dinantikan. Dia yang dinantikan dan dia yang sudah datang dalam dunia ini. Ada banyak orang masih berpikir, saudara-saudaraku, bahwa ternyata Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat. Ini juga yang dialami oleh Yohanes, saudaraku. Ternyata pengalamannya dengan Yesus tidak cukup bagi dia untuk meyakini. Kenapa demikian? Sebab fokus Yohanes ternyata bukan kepada Yesus. Ini membuktikan ayat yang ketiga. Tapi saudara lihat bagian yang berikutnya, ayat 4. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yesus mau kasih tahu Yohanes, bukankah sudah terlihat jelas, sudah terdengar bahwa di sana sini ada orang yang dibangkitkan ketika mati, ada orang yang disembuhkan ketika sakit, ada orang yang melihat, ya, ketika butanya dicelikan oleh Yesus. Jadi saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesus mau mengatakan begini, bahwa kalau kamu telah melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, itu menandakan bahwa dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Juru Selamat, dan tidak perlu meragukan kepribadian Yesus. Jadi saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, yang seringkali merusak
Namanya fokus, ya. Kalau saya sudah fokus yang jelek sama suami, sama istri, mau dia berubah kayak bagaimanapun, saudara-saudaraku, kalau fokus kita kepada hal yang rusak, hal yang tidak baik, hal yang jelek, maka semua yang ada pada dirinya akan terlihat jelek. Saya kasih contoh, saudara-saudaraku. Mari kita jangan salah fokus dalam pengiringan dengan Tuhan. Jangan salah fokus di dalam kita mempercayai Tuhan. Saya kasih gambaran, saudara-saudaraku, ada barang yang namanya ini fokus, yang saudara biasa lihat sering dipakai di gereja untuk menampilkan lagu-lagu yang dinyanyikan atau ayat-ayat firman Tuhan yang ditampilkan di layar LCD. Nah, saudara-saudaraku, barang ini fungsinya ketika dihidupkan, cahayanya akan ditampilkan di layar, dia akan fokus, settingannya harus tepat. Kalau settingannya tidak tepat, maka gambar atau tulisan atau apapun yang ditampilkan di layar itu akan buram. Artinya tidak akan jelas. Saudara tidak akan bisa membaca tulisan dengan jelas. Saudara tidak akan bisa melihat gambar yang jelas karena fokusnya tidak tepat. Ini sebuah gambaran, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bahwa kalau kehidupan kita juga demikian. Kalau kita tidak fokus dengan Tuhan, pengalaman tidak berarti apa-apa bagi kita. Semua kehebatan kita, semua kemampuan kita, semua skill kita tidak ada arti apa-apa tanpa kita fokus dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ternyata kenapa seringkali ada banyak orang gagal padahal dia punya pengetahuan? Kenapa seringkali ada banyak orang yang putus asa padahal dia punya segudang pengalaman? Ternyata saudara-saudaraku, saya pelajari dan saya renungkan, ternyata persoalannya adalah soal gagal fokus. Sebab begini, yang diandalkan, yang terlalu diandalkan adalah kemampuan pribadinya, skill pribadinya, ya, pengalaman-pengalaman pribadinya, dan bukannya Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi makanya jangan heran ketika ada orang yang begitu berapi-api mengatakan bahwa saya sudah punya banyak pengalaman, saya di mana-mana bekerja, saya di mana-mana melayani, saudaraku. Tapi pada akhirnya mereka mundur, mereka gagal. Ternyata persoalannya mereka tidak fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pengalaman dengan Tuhan kita harus miliki. Tetapi kalau fokusnya pada hal yang salah, maka pengalaman tidak ada arti apa-apa dan menjadi sia-sia. Mari saudara-saudara, ada 3 poin yang saya ingin bagi kepada saudara. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa fokus. Yang pertama adalah hidup jangan bergeser dari kebenaran. Amin. Hidup kita jangan bergeser dari kebenaran. Ini akan menentukan fokus saudara ke depan. Kita harus tetapkan langkah kaki kita, langkah hidup kita, langkah seluruh aspek hidup kita untuk kita tujukan hanya kepada Tuhan. Karena saudara-saudaraku, situasi boleh berubah, keadaan boleh tidak menentu hari-hari ini. Tapi kalau fokus kita, hidup kita tetap ada dalam firman Allah, ya. Makanya dalam Yohanes pasalnya yang ke-7 di sana dikatakan bahwa Yohanes 15 ayat 7 bahwa jika kamu dalam aku dan aku di dalam kamu, minta apa saja maka kamu akan menerimanya. Ini bicara tentang fokus. Fokus kita di dalam Tuhan, saudara-saudara. Maka firman Tuhan menjadi jaminan kepastian bagi saudara dan saya. Yang kedua, bagaimana kita bisa fokus? Yang kedua, miliki pandangan yang lurus. Pandangan yang lurus, saudara-saudaraku, akan menentukan tujuan kita. Amin. Pandangan yang lurus akan menentukan kualitas atau nilai yang akan kita capai dalam kehidupan ini. Tidak usah, saudara-saudaraku,
menoleh sedikit ke kiri, menoleh sedikit ke kanan. Ini akan membuat kita bergeser dari kebenaran firman. Mari selalu arahkan segenap hidup kita kepada Tuhan, ya. Pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan, maka Dialah satu-satunya yang memberikan kemenangan dan jaminan atas hidup saudara dan saya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa fokus? Yang ketiga, belajar untuk selalu setia kepada Tuhan. Amin. Belajar untuk selalu setia kepada Tuhan. Saudara, ini tidak mudah, sebab untuk tetap setia di masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, itu tidak mudah, ya. Di masa-masa kita mengalami pergumulan, itu tidak mudah. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita, mengajarkan kita supaya apa? Kita belajar tetap setia, selalu setia kepada Tuhan. Saudaraku, kalau poin ini kita aplikasikan dalam kehidupan kita, belajar setia apapun yang terjadi, itu menandakan bahwa fokus hidup kita hanya kepada Tuhan, maka ada nilai, ada hasil, ada kualitas yang akan kita capai dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara, kiranya Tuhan menguatkan saudara, kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk tetap fokus kepada Tuhan dalam hal apapun kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, yang mengajar kami supaya kami tetap memiliki fokus hanya kepada Tuhan. Apapun situasi kehidupan yang sedang kami alami, kami tetap percaya bahwa Yesus sumber kehidupan kami, Yesus jaminan kami, Yesus segala-galanya bagi kami. Engkau yang dapat menolong kami, memberkati, bahkan menguatkan kami. Berkati umat-Mu dimanapun berada, mengikuti live streaming ini, mendengarkan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa, diberkatilah seluruh umat-Mu, dikuatkan, dimampukan umat-Mu, biar umat-Mu tetap fokus hanya kepada Tuhan, memandang Tuhan dalam hal apapun, dan biarlah sukacita, kemenangan, pertolongan, berkat dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam sorga. Saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Pandemi, kami percaya di bangsa ini berangsur-angsur pulih oleh campur tangan Tuhan, oleh pertolongan dari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, semakin nyata, semakin terbukti kuasa Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, dan Indonesia menjadi milik Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan, presiden, wakil presiden, para menteri, seluruh aparat di atas bangsa kami ini, TNI, Polri, diberkati mereka semua, tenaga kesehatan diberkati mereka semua, dimampukan oleh Tuhan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, biar semuanya untuk hormat bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi tim LOB Ministry di Bau-Bau, Tuhan memberkati mereka semua dalam rumah tangga, pelayanan, keluarga, usaha, pekerjaan mereka semua diberkati, ditopang oleh Tuhan, sehingga lewat LOB Ministry terus menjadi berkat, berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur, dan Bapak Ibu Saudara-saudara, mari terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan kiranya kasih karunia-Nya dari Yesus Kristus Tuhan kita dan penghiburannya dari Roh-Nya yang kudus senantiasa menolong, menyertai, menguatkan, memampukan kita hari ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita berkata amin. Sampai jumpa dan shalom.